Tapi faktanya ketika di lapangan pembakarannya pembakaran biasa, warga rakyat itu yang kemudian dihamili oleh tadi seperti dijelaskan senjata segala macam. Jadi itu juga menimbulkan kekhawatiran, panik dan segala macam di tengah masyarakat. Tapi juga ada masyarakat yang protes, ini kenapa sampai kalian bisa rentetan tembakan-tembakan begitu? Kan normal, sangat-sangat normal. Ketika ada pembakaran itu pasti warga ke situ lihat ini apa sebenarnya. Nah, atas tindakan itu kemudian aparat juga melakukan penembakan kepada satu warga untuk korban. Dan ini kan juga sangat fatal, ini kejadian yang sangat luar biasa dalam perspektif hak asasi manusia. Nah, dalam semangat seperti begitu kemudian itu dapat disimpulkan bahwa ini kayak ada satu skenario untuk melegalkan adanya Kapolres di Dogiai. Karena fakta hari ini ketika kita bicara tentang aturan itu tidak memenuhi syarat untuk kemudian itu bisa ada. Tapi faktanya karena tidak ada syarat, ada hal-hal yang kemudian coba dibikin untuk hanya sebagai tindakan untuk melegalkan hal itu. Nah, terhadap kasus ini itu yang sangat penting itu rekomendasinya itu mungkin nanti DPD juga bisa meminta kepada Kapolri itu yang pertama bekukan pengangkatan dan segala macam yang atas inisiatif sendiri versus Kapolda, karena ini kan Kapolda bertentangan dengan Perkap. Jadi masa seorang Kapolda juga kemudian bisa melanggar aturan atasan dia begitu. Nah, ini kan contoh implementasi penegakan hukum yang buruk sekali. Padahal polisi itu juga kemudian punya kewenangan penuh, bahkan mereka punya tugas itu adalah memberikan pencerahan kepada publik bahwa ini loh penegakan hukum dan ketaatan. Tapi faktanya justru terlihat kepolisian yang melakukan upaya-upaya pelanggaran terhadap pentingnya aspek-aspek hukum. Kemudian yang berikut itu kalau kami juga minta, mungkin DPD nanti minta ke Kapolri untuk evaluasi total kepolisian di tanah Papua, apalagi Kapolda. Kalau memang seperti, karena beberapa pernyataan-pernyataan dia juga sangat riskan. Misalnya kemarin dia bilang DPR tidak boleh bermain politik praktis. Nah, ini mereka lembaga politik. Artinya bahwa itu kan ranahnya eksekutif dan legislatif. Nah, kenapa kamu yang di penegak hukum itu harus masuk ke situ? Seakan-akan penegak hukum itu berada di ranahnya legislatif dan eksekutif. Padahal mereka ini kan hanya pelaksana daripada pentingnya pengawalan proses hukum gitu. Tapi ini justru ada hal-hal yang bias, yang menurut kami itu ini justru sangat buruk, merusak citra kepolisian. Nah, ini penting dievaluasi secara menyeluruh. Bahkan kalau bisa itu kepolisian yang ditugaskan di daerah itu harus diberikan edukasi tentang pentingnya hak asasi manusia begitu. Dan bahkan pendekatan-pendekatan kultur. Karena kalau tidak ini juga fatal. Atau bagus juga misalnya satu poin yang mungkin penting untuk Kapolri itu bisa minta supaya Kapolri itu bisa mengeluarkan satu aturan baru yang sifatnya ketika anggota kepolisian melakukan hal-hal di luar dari koridor hukum, maka konsekuensinya itu harus dipecat dari ini, walaupun mungkin itu ada aturannya, tapi itu harus ditegaskan ulang. Nah, itu yang mungkin penting. Yang berikut itu saya lari lagi ke yang sifatnya umum. Misalnya kalau kita bicara tentang otonomi khusus, misalnya perubahan kemarin, itu kami lihat dia lebih kepada sebenarnya itu bukan otonomi khusus, tapi undang-undang sentralistik. Karena ada dua aspek yang besar sekali dan itu sangat merusak sistem konstitusi negara ini. Itu yang pertama itu di soal masa pemekaran itu justru ditentukan pusat begitu. Padahal itu aspek desentralisasi asimetris itu kan bicara tentang daerah mau apa begitu. Artinya aspirasi itu mesti harus dibawa begitu. Tapi faktanya itu dilimpahkan ke pusat. Padahal barang itu sudah dibenci itu pasca reformasi. Makanya lahir yang namanya undang-undang otonomi daerah. Tapi faktanya itu kan kemudian itu dimasukkan. Yang kedua itu misalnya di soal ada beberapa kewenangan yang kemudian ditarik ke pusat dan
wakil presiden itu ditempatkan sebagai ketua. Masa wakil presiden yang besar pengurus di provinsi yang kecil itu, ini kan juga bertabrakan dalam sistem konstitusi yang kayak gini. Yang saya mau bilang bahwa sebenarnya itu kan hal-hal yang sifatnya itu khusus, itu yang mestinya harus dikedepankan prinsip-prinsip terkhusus. Tapi fakta hari ini tidak ada. Tapi kemudian setiap pasal-pasal di dalam Undang-Undang 21 sendiri, kayak di 21, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2001 ini kan sebenarnya multitafsir. Sementara di klausul di perimbangan itu kan dia mensyaratkan soal kalau kau mau pakai barang ini harus sesuatu yang tertulis di dalam begitu. Bagaimana kita mau pakai sebagai kebijakan di daerah? Sementara di dalamnya itu lebih kepada multitafsir. Jadi bisa saja orang salah menafsirkan dan itu justru bisa tidak taat kepada aturan hukum dan segala macam. Artinya yang saya mau bilang terhadap Undang-Undang 21 ini, karena dia sifatnya sentralistik segala macam, mungkin juga kalau bisa DPD nanti bisa keluarkan rekomendasi ke DPR RI yang terkait itu lebih kepada cabut undang-undang ini. Kan yang punya kewenangan untuk cabut barang ini kan pembuat undang-undang, terlepas dari proses judicial review. Tapi mungkin ini penting nanti dikeluarkan rekomendasi, karena kalau soal DOB sendiri kan rakyat sudah tolak segala macam. Jadi saya yakin saja kalau misalnya undang-undang ini bisa dicabut saja dengan sendirinya, proses atau keinginan mau dorong DOB itu dengan sendirinya. Karena barang ini yang kasih celah. Masa undang-undang otonomi daerah itu syaratnya ketat sekali. Yang khusus ini kok longgar, bukan longgar tapi kayak jalan tol ditentukan oleh Jakarta. Nah ini ya mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, saya minta maaf karena saya ada waktu